Tanggal 9 nanti kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan akhir bulan nanti ada hari Pentakosta. Dan itu sebabnya sepanjang bulan Mei ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Hari ini secara khusus di yang pertama ini saya memberikan judul Mengenal Roh Kudus secara tepat dan tuntas. Ini judul awal yang akan tuntas pada akhirnya gitu. Saya nggak tahu apakah akan selesai pada akhir bulan Mei, tapi kalau belum selesai kita akan lanjutkan masuk bulan Juni, ya saudara-saudara. Tapi saya merasa, khususnya akhir-akhir ini, saya merasa kebutuhan yang mendesak untuk kita mengenal Roh Kudus secara tepat. Karena saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan, pengenalan akan Roh Kudus yang tidak tepat ini merupakan salah satu hal yang membuat gereja jadi kacau. Alangkah baiknya kalau kita mengenal Roh Kudus secara tepat dan tuntas. Misalnya, ini saya kasih bocoran sedikit. Misalnya, janji tentang mintalah apa saja maka kamu akan menerima. Siapa yang menerima, siapa yang meminta akan menerima. Siapa mencari akan mendapat, siapa mengetuk baginya pintu dibukakan, ya kan? Lalu Tuhan bilang juga, sampai sekarang kamu belum meminta kepadaku, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lalu di Yohanes 15 juga dikatakan, minta apa saja yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Nah, saya pelajari ayat demi ayat yang berjanji tentang hal itu. Ternyata saudara, semua janji tentang mintalah maka akan diberikan. Jadi ada kepastian akan diberikan. Betul kan saudara ya? Minta apa saja akan diberikan gitu. Akan diberikan kepadamu. Tapi kan dalam pengalaman hidup kita, nggak setiap kita minta dikabulkan kan? Nggak setiap minta diberikan kan? Ya, siapa di sini yang setiap kali minta diberikan? Untung nggak ada yang angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, itu benar-benar pembohong banget. Nggak ada satupun orang yang bisa ngomong setiap kali dia minta diberikan. Tapi Tuhan berjanji, kalau kamu minta akan menerima. Nah, setelah saya pelajari baik-baik, ya, dan saya lihat semua janji mengenai minta maka akan diberikan, itu ternyata berkenaan dengan Roh Kudus, saudara. Bukan berkenaan dengan kebutuhan. Tapi orang Kristen telah salah sangka. Tuhan berkata, ya, Bapak manakah di dunia ini yang kalau anaknya minta ikan dikasih ular? Itu Lukas 11. Bapak manakah di dunia ini yang kalau anaknya minta telur dikasih kalajengking? Ular itu lambang iblis, kalajengking lambang maut. Ya. Lalu Tuhan menyimpulkan dalam ayat 13, jadi jika manusia di dunia ini, jika kamu tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapa di sorga. Lalu kesimpulannya, penutupnya adalah Dia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang memintanya. Jadi kebutuhan itu cuma contoh. Bapa mana di dunia ini yang kalau anaknya minta ikan dikasihnya ular. Kalau minta telur dikasihnya kalajengking. Nggak ada kan? Artinya gini saudara, kalau saudara minta Roh Kudus, Tuhan tidak akan memberikan ular dan kalajengking kepada saudara. Kalau saudara minta Roh Kudus, diberikan Roh Kudus. Bukan iblis dan bukan maut. Artinya ketika saudara terima Roh Kudus, saudara jauh dari iblis dan maut. Kayaknya belum paham nih, karena aminnya kurang greget gitu saudara. Kalau diulangi terlalu lama juga.
Nah, itu akan kita bahas pada waktu-waktu selanjutnya. Dan saya juga mendapati ternyata kunci untuk kita berbuah lebat adalah Roh Kudus ini juga, saudara. Itu sebabnya sangat penting kita mengenal Roh Kudus di dalam hidup kita. Waktu-waktu yang lalu, atau kita langsung aja ya, mengenal Roh Kudus secara tepat dan tuntas. Bisa tampilkan judulnya? Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Mengenal Roh Kudus secara tepat dan tuntas. Lebih keras dong. Mengenal Roh Kudus secara tepat dan tuntas. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Kami ingin mengenal Roh Kudus di dalam hidup kami secara tepat dan tuntas. Tuhan, Engkau berkata kalau kami minta Roh Kudus maka Engkau akan memberikan kepada kami. Hari ini kami minta Roh Kudus memenuhi hidup kami, baik dalam aspek hayat maupun dalam aspek kuasa. Dan kami percaya kami telah menerimanya. Berbicaralah bagi kami sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bagi beberapa bagian. Yang pertama, yang A, nanti kita akan bahas mengenai Roh Kudus sendiri secara umum. Lalu yang bagian B, kita akan mempersekutukan tentang dua aspek Roh Kudus. Ini bagian yang paling penting dari berita ini. Lalu bagian ketiga, bagian yang C nanti, kita akan membahas mengenai kedua aspek Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus. Lalu yang keempat, bagian D, yang terakhir kita akan bicara tentang manifestasi Roh Kudus. Ya, jadi saya harap saya bisa menyelesaikan semuanya, dan sejak hari ini saya harap kita benar-benar lebih mengenal Roh Kudus secara tepat dan tuntas. Mari kita melihat tentang Roh Kudus secara umum. Ada beberapa hal yang saya tuliskan di bahan di situ. Semua sudah lihat bahannya kan? Roh Kudus adalah penyaluran Allah Tritunggal ke dalam kita. Jadi Roh Kudus adalah penyaluran Allah Tritunggal ke dalam kita. Allah itu tidak dapat mencapai kita kalau bukan melalui Roh Kudus. Bahkan ketika Allah diekspresikan di dalam diri Putra Allah, Yesus Kristus, Allah juga belum dapat mencapai kita. Belum bisa masuk ke dalam kita. Hanya ketika dia berubah menjadi roh, setelah Yesus bangkit, dia berubah menjadi roh pemberi hayat. Itulah Roh Kudus. Ketika dia menjadi roh, maka roh itu bisa mencapai manusia. Roh itu bisa masuk ke dalam diri manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah menjadi roh, masih manusia secara fisik nggak bisa masuk ke dalam diri manusia. Tapi ketika dia menjadi roh pemberi hayat, maka dia bisa masuk ke dalam diri manusia. Itulah Roh Kudus, roh pemberi hayat. Nah, saudara-saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang masuk ke dalam kita ini adalah Roh Kudus. Roh pemberi hayat itu. Ya. Dia disebut juga Roh Kristus. Karena memang Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang kita terima ketika kita dilahirkan kembali, ini adalah rohnya Yesus Kristus memang. Ya. Jadi Roh Kudus ini adalah kepenuhan Allah Tritunggal. Alkitab mencatat Yesus adalah kepenuhan Allah. Ya. Lalu itu direalisasikan melalui Roh Kudus. Jadi seluruh Allah Tritunggal ada di dalam Roh Kudus, roh yang lengkap ini. Dan ketika kita terima dia, ya, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang lengkap inilah yang masuk ke dalam diri kita. Jadi di dalam diri setiap saudara ada Roh Kudus yang lengkap. Ya. Disitulah seluruh kepenuhan Allah Tritunggal ada. Jadi yang ada di dalam diri saudara adalah seluruh kepenuhan kealahan. Itu sebabnya kita bisa dipenuhi dengan seluruh kepenuhan kealahan karena Roh Kudus tinggal di dalam kita.
Itu sebabnya saudara-saudara, kenapa kita punya Allah itu Allah Tritunggal. Dari semua agama yang ada di atas muka bumi ini, tidak ada satupun agama yang punya Allah Tritunggal. Semua mengakui Allah itu Esa. Kita juga mengakui Allah itu Esa. Tapi keesaan Allah di dalam kekristenan adalah Allah Tritunggal. Karena sejak Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Kata Allah di situ berasal dari kata Ibrani Elohim, yang kalau pakai im itu artinya jamak, saudara. Jadi Allah pertama kali dinyatakan dalam bentuk jamak. Ini mewahyukan tentang Allah Tritunggal. Ya, lalu kenapa harus Tritunggal? Supaya Allah Bapa yang tak terlihat, yang tak tersentuh, yang ada di dalam terang yang tak terhampiri itu bisa diwujudkan melalui Anak, dan Anak bisa direalisasikan melalui Roh Kudus, melalui Allah Roh. Ya, jadi Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam Roh, dan sekarang Roh itu di dalam kita. Haleluya. Amin, saudara. Jadi sebetulnya Allah Tritunggal bahkan sekarang sudah nambah satu sebetulnya. Karena Bapa di dalam Anak, Anak di dalam Roh, dan Roh di dalam kita. Jadi Allah Tritunggal telah menjadi manusia di dalam kita. Makanya Yesus itu gambaran Bapa, dan kita, Yesus itu kepenuhan Bapa, dan kita gereja ini kepenuhan Kristus. Ya. Kristus itu rahasia Allah, dan gereja adalah rahasia Kristus. Karena proses Allah Tritunggal menjadi roh yang lengkap itu, dan roh yang lengkap itu masuk ke dalam kita, saudara-saudara. Yang berikutnya dalam ekonomi Allah, Roh Kudus adalah tahap ketiga atau tahap terakhir di mana Allah menggenapi rencananya untuk berbaur dengan manusia. Jadi mengapa Allah kita harus Tritunggal? Untuk mencapai atau menggenapi ekonomi Allah yang ingin berbaur dengan manusia. Jadi Allah Tritunggal itu berproses, dan Roh Kudus adalah proses tahap akhir. Proses yang puncaknya, ya. Karena Bapa di dalam Anak, Anak di dalam Roh. Jadi ini proses terakhir, sehingga ketika Allah Tritunggal berproses sampai menjadi Roh itu, maka Roh itu bisa masuk ke dalam kita. Jadi Allah Tritunggal itu untuk menggenapi ekonomi Allah, di mana Allah ingin berbaur dengan manusia. Itulah rencana Allah sejak semula. Berikutnya Roh Allah dalam Perjanjian Lama itu agak berbeda dengan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara. Ini kalau yang nggak paham, dibilangnya bisa dibilang saya sesat nih, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, itulah kesaksian Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Allah, ya, kalau di dalam Perjanjian Lama lebih sering disebut Roh Allah, bukan Roh Kudus. Perjanjian Baru menyebutnya Roh Kudus. Ada perbedaan panggilan sebetulnya. Kenapa Roh Allah? Karena di dalam Perjanjian Lama, Roh Allah itu hanya memiliki satu elemen, yaitu sifat ilahi. Itu Allah. Tetapi Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, khususnya setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus ini isinya adalah 7 elemen Kristus. Makanya Roh Kudus adalah realitas Kristus. Saudara pernah baca ayat ini? Tuhan bilang, aku akan mengirim penolong yang lain. Ya. Artinya apa? Artinya selama di muka bumi, Yesus menjadi penolong. Dan setelah nanti dia naik ke sorga, Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengirim penolong yang lain.
Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, yang sebetulnya adalah Kristus sendiri, yang telah berproses menjadi roh pemberi hayat. Nah, di dalam Roh Kudus yang ada di dalam kita itu ada 7 elemen Kristus, yaitu sifat ilahi, sifat insani, kehidupan insani Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, keunggulan kenaikan Kristus yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, dan penobatan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu. Ketujuh elemen Kristus ini semuanya tertuang di dalam roh itu, dan roh itu ada di dalam kita sekarang. Itu bedanya Roh Allah yang ditulis dalam Perjanjian Lama dan Roh Kudus yang ditulis di dalam Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Lama cuma satu elemen, yaitu Allah, tapi kalau dalam Perjanjian Baru yang disebut Roh Kudus itu memiliki 7 elemen Kristus. Sifat ilahinya, sifat insaninya. Jadi bukan cuma satu elemen, yaitu sifat ilahi, tapi ada sifat ilahi, ada sifat insani, ada kehidupan insani Kristus. Maka Roh Kudus itu disebut juga roh penghibur. Kenapa roh penghibur? Karena dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Kenapa bisa mengerti kelemahan kita? Karena Yesus pernah hidup sebagai manusia. Ini adalah elemen kehidupan insani Kristus. Jelas ya saudara? Lalu ada elemen kematian Kristus. Nah, elemen kematian Kristus di dalam roh yang lengkap itu akan membunuh semua hal yang negatif di dalam diri kita. Semua dosa dan hal yang negatif akan dibunuh oleh elemen kematian Kristus di dalam roh yang lengkap itu. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Ya. Semua masih bisa terus waspada. Jangan ada yang ngantuk ya. Orang ngantuk nggak bisa menerima kebenaran ini. Oke? Lalu ada elemen kebangkitan Kristus. Elemen kebangkitan Kristus inilah di dalam Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang memampukan kita untuk bangkit setiap kali kita jatuh. 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. Jadi saudara bisa jatuh, tapi karena ada Roh Kudus di dalam saudara yang memiliki elemen kebangkitan Kristus, saudara bisa melewati maut. Saudara bangkit lagi. Amin. Jadi itulah yang menyebabkan saudara susah jatuh. Saya sudah kasih contoh beberapa waktu yang lalu kan. Kita itu lebih mudah berdiri daripada jatuh. Mau contoh lagi? Budi ingat? Hah? Ingat ya, karena contohnya Budi kan waktu itu. Ketika saya suruh Budi berdiri, dengan gampang dia berdiri. Ketika saya suruh dia jatuh, susah, nggak bisa dia. Kita itu lebih gampang berdiri daripada jatuh. Kenapa? Ada elemen kebangkitan Kristus di dalam diri kita. Makanya kita akan menjadi orang yang tak terhentikan, orang yang tak tergoncangkan, orang yang nggak ada matinya. Karena ada unsur elemen kebangkitan Kristus. Dan Tuhan bisa mengangkat kita menjadi pemimpin dimanapun kita berada, karena ada unsur kenaikan Kristus yang menjadikan dia kepala di atas segala sesuatu. Ya. Jadi seluruh elemen Kristus ini ada di dalam roh itu, Roh Kudus yang ditulis dalam Perjanjian Baru, roh itulah yang masuk ke dalam kita. Jadi yang masuk ke dalam kita bukan roh Allah yang ada dalam Perjanjian Lama, tapi Roh Kudus dalam Perjanjian Baru yang sudah memiliki 7 elemen, bukan hanya 1 elemen. Harusnya saudara melompat karena menerima roh itu, saudara-saudara. Itu roh yang luar biasa yang ada di dalam kita. Itulah Roh Kudus. Saya harap saudara akan lebih mengenalinya. Oke, masuk ke bagian B, 2 aspek Roh Kudus. Saya mencatat di situ,
Jika kita tidak jelas tentang dua aspek Roh Kudus ini, kita tidak akan dapat mengenal Roh Kudus secara tepat. Jadi penyebab mengapa orang Kristen kurang bisa mengenal Roh Kudus secara tepat adalah karena tidak mengenal dua aspek Roh Kudus ini. Jadi orang Kristen itu cuma mengenal Roh Kudus itu satu aspek. Padahal Alkitab mewahyukan Roh Kudus itu ada dua aspek. Aspeknya nggak bisa tertukar dan nggak bisa dianggap satu. Nah, selama ini orang Kristen ketukar-tukar, saudara, mengenai aspek Roh Kudus ini. Aspek Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus sebagai hayat. Yang kedua adalah Roh Kudus sebagai kuasa. Jadi ini seringkali tertukar. Orang nggak ngerti ada dua aspek Roh Kudus ini, yaitu aspek hayat dan aspek kuasa. Kebanyakan orang Kristen cuma memahami Roh Kudus dalam aspek kuasa. Hayatnya nggak kenal, saudara. Jadi semua tentang Roh Kudus dianggap kuasa. Itulah yang menyebabkan mengapa orang Kristen secara strict menggariskan orang kalau penuh Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Karena menekankan aspek kuasa dan tidak memahami aspek hayat. Ya saudara, coba kita lihat ayatnya. Dalam Roh Kudus sebagai aspek hayat ya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Nah, Yohanes 7 ini adalah janji tentang Roh Kudus aspek hayat. Terus terang, dulu saya juga tidak paham ini. Saya menganggap ini adalah aspek kuasa. Saya tidak mengenal aspek hayat. Saya cuma mengenal Roh Kudus dalam aspek kuasa. Jadi bagi saya dulu, Roh Kudus sama dengan kuasa. Padahal Roh Kudus juga sama dengan hayat. Ya. Jadi Yohanes 7, Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, semua janji tentang Roh Kudus itu adalah aspek hayat. Bukan aspek kuasa. Aspek kuasa dijanjikan di Lukas 24 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi kita lihat dulu aspek hayatnya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Ayat 37 semua sudah di situ? Baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Di dalam kita kan? Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Belum dimuliakan di situ maksudnya belum dibangkitkan. Ya saudara. Jadi ini adalah janji Tuhan mengenai Roh Kudus. Kalau kamu haus, kamu minum. Datang padaku dan minum. Inilah air hayat, air hidup. Ini sama dengan Yohanes pasal 4 kan? Yesus menyatakan dirinya sebagai air hidup. Loh, jadi gimana dong? Yang air hidup Yesus atau Roh Kudus? Nah, kalau saudara bertanya seperti itu, artinya saudara memisahkan antara Yesus dengan Roh Kudus. Padahal Yesus dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Ya. Juga tidak bisa dianggap satu. Mereka itu saling huni dan serentak ada. Tiga, tapi mereka saling huni dan serentak ada. Jadi ini bukan janji tentang Roh Kudus aspek kuasa, tapi aspek hayat. Dulu kita nggak usah ngomongin hamba Tuhan lain lah. Dulu saya aja dah. Saya yang dulu, saya suka memakai ayat ini untuk membimbing orang menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Padahal baptisan Roh Kudus adalah aspek kuasa. Gitu. Ya.
Nah ini sebetulnya nggak cocok karena ini rohnya diminum. Kita meminum roh itu, bukan kita dibaptis oleh roh itu. Minum dengan dibaptis berbeda. Kalau minum, airnya masuk ke dalam, kalau dibaptis, kitanya masuk ke dalam air. Semua paham? Semua menangkap apa yang saya sampaikan? Ya. Nah ini penggenapannya ada di dalam Yohanes 20 ayat 22, bukan Kisah pasal 2. Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Mengembusi, artinya Roh Kudus sebagai udara di sini. Tadi sebagai air, sekarang sebagai udara. Coba kita melihat catatan di bawahnya, yang A, roh itu sebagai hayat akan masuk ke dalam kita seperti air yang kita minum atau seperti udara yang kita hirup. Dalam perkara rohani, menghirup udara sama dengan meminum air. Ya saudara. Jadi kita menghirup udara, yaitu Roh Kudus, atau kita meminum air, yaitu Roh Kudus juga, air hayat itu sama. Ya saudara. Nah ini adalah aspek hayat. Jadi kalau aspek hayat itu masuk ke dalam kita, tinggal di dalam kita, dan itu untuk kehidupan kita. Kalau aspek kuasa turun atas kita, tidak masuk ke dalam kita. Karena kita tidak meminumnya. Kita yang masuk ke dalam dia, dan kita dipenuhi dari luar, istilahnya gitu. Dipenuhi secara luaran. Lanjut yang bagian B, roh itu akan menjadi aliran air hidup di dalam kita. B kecil ya. Roh itu akan menjadi aliran air hidup di dalam kita. Jadi ketika kita minum, maka roh itu akan menjadi aliran air di dalam kita. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus. Kamu tidak akan haus lagi. Bahkan air itu akan menjadi mata air yang terus memancar sampai kehidupan kekal. Ya saudara. Jadi ini adalah aspek hayat. Aspek hayat itu masuk ke dalam kita. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus aspek hayat itu masuk ke dalam kita, diam di dalam kita, dan menjadi aliran air hayat. Makanya kalau kita bicara tentang pertambahan hayat, kita bicara tentang pertambahan aliran hayat di dalam kita. Ya. Jadi hayat itu adalah aliran Roh Kudus yang bekerja di dalam kita dan dia mau meluas ke dalam jiwa kita. Jelas ya saudara? Kalau ada pertanyaan nanti aja tanyanya setelah selesai. Lalu yang ke C, roh itu datang setelah Yesus dibangkitkan. Jadi sebelum Yesus dibangkitkan, roh itu belum ada. Belum datang. Roh itu datang setelah Yesus dibangkitkan, naik ke surga, dan turun dalam bentuk Roh Kudus. Gitu ya. Lalu bagian yang ke D, digenapi setelah kenaikan Kristus yang tersembunyi. Jadi Roh Kudus aspek hayat digenapi setelah kenaikan Kristus yang tersembunyi. Roh Kudus aspek kuasa digenapi setelah kenaikan Kristus yang terbuka. Yang E, gambarannya menghirup udara dan minum air. Jadi gambarannya berbeda. Kalau waktu di lotengnya Yerusalem, gambarannya adalah api hinggap di atas kepala masing-masing. Beda. Bukan api masuk ke dalam mereka, tapi api hinggap di atas kepala mereka. Gambarannya seperti itu kira-kira. Dan nanti kita akan lihat gambaran yang lainnya. Yang F, Roh Kudus sebagai hayat adalah untuk kehidupan Kristiani. Jadi untuk kehidupan Kristiani. Roh Kudus aspek hayat yang tinggal di dalam kita, ini adalah untuk kehidupan Kristiani. Makanya kalau saudara mau jadi orang Kristen yang sejati, hidup seperti Kristus hidup, saudara harus hidup di dalam hayat ilahi itu. Saudara harus mengizinkan Roh Kudus aspek hayat itu bekerja di dalam diri saudara untuk menguasai jiwa saudara. Begitulah caranya saudara memperhidupkan Kristus
dan saudara memanifestasikan Kristus lewat pekerjaan Roh Kudus. Aspek hayat di dalam diri saudara. Semakin saudara dipenuhi oleh Roh Kudus aspek hayat, semakin kehidupan saudara memancarkan Kristus. Jadi pertumbuhan rohani yang dibilang pertumbuhan rohani yang sejati, ini adalah pertumbuhan pekerjaan Roh Kudus aspek hayat di dalam diri kita. Seperti gitu. Ya. Dan itu sebabnya setiap hari kita perlu minta untuk dipenuhi oleh Roh Kudus aspek hayat ini. Supaya kehidupan kita semakin sama seperti Kristus. Kalau tidak, saudara akan berusaha berubah sendiri. Saudara akan berusaha melakukan firman sendiri. Saudara akan berusaha untuk dekat sama Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau saudara berdoa dan minta Roh Kudus aspek hayat memenuhi saudara, dia akan memenuhi saudara, dan ketika dia memimpin saudara, saudara taat pimpinannya, saudara akan bertumbuh secara rohani. Dan Kristus akan semakin terpancar lewat hidup saudara. Amin, saudara. Ayo, jangan diam aja. Kalau diam aja nanti saudara ngantuk. Jadi ini gambarannya adalah kita meminum, masuk ke dalam dan memenuhi kita di dalam. Ya. Makanya waktu saudara terima Yesus, rasanya di dalam kita puas banget. Puas banget. Kenapa? Kita minum, airnya di dalam memenuhi kita. Itu Roh Kudus aspek hayat. Yang kedua, Roh Kudus sebagai kuasa. Ini janjinya ada di dalam Lukas pasal 24 ayat 49 dan Kisah 1 ayat 8. Coba kita lihat Lukas dulu. Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kekuasaan dari tempat tinggi. Ini Roh Kudus aspek kuasa. Ya. Dan perhatikan baik-baik kata diperlengkapi. Kata diperlengkapi itu seperti dipakaikan pakaian. Ya. Jadi diperlengkapi itu dipakaikan pakaian. Mau tanya, kalau orang memakai pakaian, pakaiannya masuk ke dalam dia atau dianya masuk ke dalam pakaian? Nah, cuma 2 orang yang tahu loh. Saya jadi khawatir nih. Jangan-jangan yang lain berpakaian, pakaiannya yang masuk ke dalam dia. Ini bahaya ini saudara. Kalau saudara berpakaian, pakaiannya masuk ke dalam saudara atau saudara masuk ke dalam pakaian? Semua paham itu? Saya harap semua paham itu. Kalau nggak paham bahaya nih saudara. Jadi itu bukan Roh Kudus memenuhi kita di dalam, tapi Roh Kudus memenuhi kita di luar. Pakaian nggak masuk ke dalam kita, tapi memenuhi kita, melingkupi kita di luar. Seperti gitu. Oke? Lalu Kisah 1 ayat 8. Ini janji tentang Roh Kudus sebagai kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ini adalah roh kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan kata Roh Kudus turun ke atas kamu, turun ke atas. Nggak masuk ke dalam. Ya, kalau tadi kita minum, airnya masuk ke dalam. Nah ini Roh Kudus aspek kuasa memenuhi kita di luar, nggak masuk ke dalam. Ya, saudara. Lalu Kisah 2 ayat 17 berkata, aku akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan istilah mencurahkan. Kata mencurahkan ini seperti hujan. Ya, hujan. Saudara pernah hujan turun dan saudara hujan-hujanan, main hujan, mandi air hujan, ya, hujannya nggak masuk ke dalam kan?
membasahi di luar. Jadi Alkitab mencatat dengan tepat, dengan akurat, kitanya yang kurang ngerti. Itu kan istilah-istilah yang berbeda, saudara. Tapi hari ini, biarlah Roh Kudus menyingkapkan semuanya kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Dia secara tuntas dan tepat. Amin, saudara. Semua masih bergairah untuk mengenal Roh Kudus? Oke. Perhatikan poin-poin yang di situ. Janji Bapa di sini adalah Roh Kudus sebagai kuasa. Kata diperlengkapi, seperti saya bilang tadi, dipakaikan pakaian atau ditenggelamkan ke dalam pakaian. Sebagai kuasa, Roh Kudus turun ke atas kita, bukan masuk ke dalam kita. Jadi gambarannya adalah pakaian yang dikenakan, pencurahan, pembaptisan. Ini beda dengan air yang diminum atau udara yang dihirup. Udara dihirup masuk ke dalam, memenuhi dalam kita. Ya. Jadi perhatikan gambarannya juga berbeda. Jadi sebetulnya Alkitab mewahyukan secara tepat, hanya kitanya yang buram. Lalu Roh Kudus aspek kuasa adalah untuk pekerjaan Kristiani. Pekerjaan Kristiani itu ada dua. Pertama memberitakan Injil dan kedua membangun gereja. Semua pekerjaan Kristiani ada di dalam kedua hal ini. Yang pertama memberitakan Injil, yang kedua membangun gereja. Kenapa kita memberitakan Injil untuk membangun gereja? Kenapa kita membangun gereja untuk memberitakan Injil? Memberitakan Injil yang tepat adalah mengumpul materi bangunan. Ketika kita memberitakan Injil, kita harus paham kita sedang mengumpulkan bahan-bahan bangunan untuk membangun gereja. Kita ambil manusia yang sebetulnya dibuat dari debu tanah itu, ya, kita injili sehingga mereka lahir baru, sehingga mereka bisa dibentuk menjadi batu-batu hidup yang membangun rumah Allah. Untuk membangun rumah Allah. Itu sebabnya di kelas penginjilan saya mengatakan penginjilan nggak bisa dilepaskan dari gereja. Itu sebabnya mengapa kita menginjil harus membawa mereka ke dalam gereja. Karena yang kita injili itu adalah bahan bangunan untuk membangun gereja. Nah, kalau kita injili lalu kita lepas, kita nggak rawat, lalu nggak bawa dalam hidup gereja, mereka nggak akan jadi bahan bangunan untuk membangun gereja. Artinya, kalau kita cuma memberitakan Injil, tapi tidak ada kaitannya dengan membangun gereja, kita tidak sedang melakukan pekerjaan Allah. Ya. Pekerjaan Kristiani itu selalu ada dua, memberitakan Injil dan membangun gereja. Saya beritakan firman di sini untuk apa? Untuk membangun gereja. Saudara pimpin pujian tadi untuk apa? Untuk membangun gereja. Nanti sebentar ada persekutuan di mana saudara bisa berbicara bagi Allah. Untuk apa saudara berbicara bagi Allah? Untuk membangun gereja. Jadi untuk apa saudara datang ke gereja? Untuk membangun gereja. Saudara sebagai bahan bangunan untuk membangun bait Allah, untuk membangun gereja. Jadi datanglah ke gereja sebagai bahan bangunan yang bisa dipakai untuk membangun gereja. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita bukan hanya dibangun, tapi kita juga membangun. Jangan cuma mau dibangun, tapi kita juga terlibat untuk membangun. Itulah gereja yang sejati. Dan itulah pekerjaan Kristiani. Itu sebabnya saudara-saudara, saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus aspek kuasa untuk bisa melakukan pekerjaan Kristiani. Untuk melakukan pekerjaan Kristiani, saudara tidak cukup hanya dipenuhi oleh Roh Kudus aspek hayat. Saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus aspek kuasa. Itu sebabnya mengapa Tuhan sudah menghembuskan Roh Kudus dan Roh Kudus sudah masuk di dalam mereka, sudah ada di dalam mereka, tapi Tuhan melarang mereka untuk pergi memberitakan Injil sampai kuasa dari tempat tinggi turun atas mereka. Artinya kita butuh Roh Kudus aspek hayat untuk kehidupan Kristiani, untuk menjalankan kehidupan Kristiani, kita butuh Roh Kudus aspek kuasa untuk menjalankan pekerjaan Kristiani.
Halo? Jadi kita butuh keduanya. Dan Roh Kudus aspek kuasa ini digenapi setelah kenaikan Kristus yang terbuka pada hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2 waktu pencurahan roh. Nah, ada catatan yang di situ. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Roh Kudus aspek hayat dan aspek kedua, aspek kuasa, keduanya adalah sama. Jadi kita nggak bisa katakan itu sama. Loh, kan wahyu Alkitab membedakannya. Ini memang dari satu pribadi yang sama, Roh Kudus, saya mengerti itu, tapi kedua aspek ini nggak bisa disamakan. Karena Alkitab membedakannya, pengistilahannya aja dibedakan. Ya, apa yang disatukan Allah tidak boleh dipisahkan. Apa yang dibedakan Allah nggak boleh disamakan juga. Halo? Saudara masih bersama saya? Oke. Minum air dan mengenakan pakaian adalah dua hal yang berbeda. Gambarannya saja beda. Minum air dan memakai pakaian. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Ada contoh di situ, saya bisa minum air di kamar saya tanpa mengenakan pakaian yang pantas. Namun ketika saya keluar untuk melayani, saya harus memakai pakaian yang pantas. Ya. Kalau waktu saya di kamar sendirian, saya nggak pakai pakaian gini, saudara, resmi banget mau minum air. Tapi ketika saya pelayanan, saya harus pakai pakaian yang pantas. Ya, maksudnya kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara harus pakai pakaian yang pantas. Apa pakaian yang pantas itu? Roh Kudus aspek kuasa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melayani Tuhan kalau tidak memakai pakaian Roh Kudus aspek kuasa. Roh Kudus aspek kuasa adalah seragam dari tentara Allah. Kayak seorang polisi, kalau dia nggak pakai seragam polisi, dia ngatur-ngatur jalanan, orang akan berkata, siapa lu ngatur-ngatur jalanan? Kurang dihargai. Ya. Kecuali di Indonesia sih banyak orang yang nggak berseragam polisi bisa ngatur jalanan. Ya, itu kasus khusus lah. Tapi sebetulnya tidak ada seorang pun yang bisa ngatur jalanan kalau nggak pakai pakaian polisi. Dia memang polisi mungkin, tapi kalau dia nggak pakai pakaian seragam polisi, ketika orang tanya, emang kamu siapa? Aku polisi. Loh, mana tandanya kamu polisi? Harus ada seragamnya. Jadi ketika saudara melayani, jangan lupa pakai pakaian seragam tentara Allah. Sehingga saudara maju sebagai prajurit Kristus, tentara Allah. Ini saudara kok bengong terus gitu sih. Paham apa enggak nih saudara? Nangkep apa enggak? Paham ya? Yang kedua aspek Roh Kudus dalam diri Yesus. Kita akan melihat kedua aspek Roh Kudus ini ada dalam diri Yesus. Dan itu sebabnya harus ada dalam diri kita juga. Yang pertama, Roh Kudus aspek hayat. Matius 1 ayat 18b berkata, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lalu pasal 1 ayat 20b dari Matius, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini adalah Roh Kudus aspek hayat. Jadi ketika Tuhan Yesus dilahirkan sebagai manusia, dia dilahirkan dari benih Allah. Dari hayat Allah. Ini adalah Roh Kudus aspek hayat yang melahirkan Yesus. Benih hayat ilahi. Makanya dia dikandung dari Roh Kudus. Dibilangnya seperti itu. Kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, itu sebabnya ketika Yesus lahir dan mulai bertumbuh besar, ada ayat yang mengatakan begini, ia makin besar dan makin disukai. Ada kan ya begitu ya tentang Yesus ya? Nah, itu dia hidup berdasarkan hayat.
Ya, Roh Kudus aspek hayat memenuhi dia ketika dia lahir. Sama dengan kita, ketika kita dilahirkan kembali, Roh Kudus aspek hayat itu memenuhi kita juga. Kelahiran kembali kita sama dengan kelahiran insaninya Tuhan Yesus, yaitu dilahirkan dari Roh Kudus. Jadi kita yang dilahirkan kembali, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus. Kita menerima benih hayat ilahi. Lalu yang kedua, Roh Kudus sebagai kuasa. Roh Kudus aspek kuasa dalam diri Yesus. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi sesudah Yesus dibaptis dan sebelum Yesus pelayanan, dia menerima Roh Kudus. Aspek kuasa turun ke atasnya. Lihat istilahnya, tadi dikandung, dilahirkan dari Roh Kudus. Ini adalah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini adalah Roh Kudus aspek kuasa. Jadi Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus aspek hayat untuk kehidupannya, dan dipenuhi oleh Roh Kudus aspek kuasa untuk pelayanannya. Setelah dipenuhi dengan aspek kuasa, baru dia pelayanan. Hal ini mengajarkan kepada kita, saudara, sebaiknya kita tidak pergi pelayanan kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus aspek kuasa. Karena pelayanan kita akan sia-sia. Roh Kudus aspek kuasa itulah yang akan memampukan kita untuk memberitakan Injil dan membangun gereja. Tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus aspek kuasa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memberitakan Injil dan membangun gereja. Dengan kata lain, kalau mereka tidak diperlengkapi dengan Roh Kudus aspek kuasa, maka orang itu sedang melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan alamiahnya sendiri. Hasilnya gimana? Hasilnya pasti tidak baik. Tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Buahnya tidak sejati. Kalau saudara pekerjaanmu di dalam Tuhan mau menghasilkan buah yang sejati, saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus aspek kuasa. Sampai di sini bisa tangkap? Ya. Yesus saja menunggu dipenuhi Roh Kudus, baru dia pelayanan. Kan dia pelayanan mulai umur berapa? 30. Loh, ini Yesus loh. Kenapa pelayanan nunggu umur 30? Banyak orang umur 17 udah bisa pelayanan. Kok Yesus harus menunggu umur 30? Dia menunggu sampai dipenuhi dengan Roh Kudus aspek kuasa, baru dia melayani Tuhan. Karena sepanjang Yesus hidup di atas muka bumi ini, dia membangun sebuah pola untuk orang yang lahir kembali, untuk orang yang dilahirkan dari hayat Allah. Beginilah seharusnya kehidupan orang yang dilahirkan oleh hayat Allah. Makanya setiap langkahnya adalah contoh dan teladan bagi kita semua. Ya. Oke. Yang perlu saya kasih catatan adalah kepenuhan Roh Kudus aspek hayat dan kepenuhan Roh Kudus aspek kuasa ini tidak terjadi sekali untuk selamanya. Sama seperti kita diselamatkan. Yang pertama diselamatkan itu untuk kekekalan. Kita diselamatkan. Tapi kan Tuhan bilang, Alkitab bilang kita harus diselamatkan setiap hari. Ada keselamatan, apa ya istilahnya? Ada keselamatan kekal, ada keselamatan harian. Dipenuhi Roh Kudus sama.
Apakah setiap hari saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus aspek hayat? Iya. Kalau enggak, hidupmu hancur-hancuran. Kalau enggak, engkau akan jalan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi kalau dipenuhi dengan Roh Kudus aspek hayat, Roh Kudus aspek hayat itu akan mengalir di dalam diri saudara, menguasai pikiran saudara, menguasai emosi dan kehendak saudara dan tekad saudara, sehingga saudara bisa berjalan seperti ketika Yesus berjalan di atas muka bumi ini. Ya, makanya kita dibilang Kristus kecil. Ya, itu kira-kira saudara. Roh kuasa sama. Setiap kali saudara mau pergi pelayanan, saudara harus minta dipenuhi dengan Roh Kudus aspek kuasa. Supaya saudara tidak pelayanan dengan kekuatanmu sendiri. Oke? Ya. Dan kalau kita minta, Tuhan berjanji kamu akan menerima. Kalau mintanya Roh Kudus. Kalau minta mobil, bisa diberi, bisa tidak. Ya. Itu apa namanya? Ketentuan dan syarat berlaku, istilahnya gitu. Tapi kalau Roh Kudus, kalau kamu minta, kamu terima. Oke? Sekarang D, manifestasi Roh Kudus. Yang pertama buah roh, yang kedua adalah karunia roh. Buah roh adalah manifestasi Roh Kudus dalam aspek hayat. Jadi kalau kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus aspek hayat sehari-hari, maka manifestasinya adalah buah roh keluar dari hidup kita. Dan kalau kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus aspek kuasa, setiap kali kita bekerja bagi Tuhan, setiap kali kita pelayanan, maka manifestasinya adalah karunia roh. Karunia roh bisa bermanifestasi lewat hidup saudara. Jelas ya saudara? Coba kita lihat buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kayaknya semua sudah hafal ya ayat ini ya. Jadi nggak usah lihat Alkitab, kita pakai hafalan aja ya. Nggak ada jawaban, maksudnya apa nih? Oh, baca aja. Oh ya udah, baca aja deh. Saya kira sudah hafal gitu, karena dari SD kan dihafalin. Oke, semua sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba lihat, ada berapa buah roh di situ? 9. Ada 9 buah roh, tapi kita pasti saudara-saudara. Nah, ini juga sebetulnya kata buah roh di situ ditulis dengan kata tunggal. Bukan jamak. Maksudnya apa? Ini adalah manifestasi atau buah dari roh yang satu itu, tapi menghasilkan banyak aspek kebajikan. Ya. Rohnya satu, tapi aspeknya banyak. Manifestasinya banyak. Nah, 9, saya yakin buah roh bukan cuma 9. Kan nggak semua terdaftar di situ. Rendah hati, ada nggak di situ? Nggak ada. Tapi rendah hati buah roh bukan? Buah roh, saudara. Apalagi yang nggak ada di situ? Saling menghormati misalnya. Nggak ada di situ. Ada banyak di bagian-bagian lain Alkitab ditulis buah-buah roh, manifestasi dari buah roh itu, tapi di sini cuma ditulis 9. Jadi ini hanya mewakili. Makanya ada 9 di situ. 9 adalah angka yang lengkap gitu loh. Angka untuk 9 itu kan angka yang paling lengkap
dalam satu digit? Ya. Saudara kayaknya nggak bisa ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka yang terlengkap, yang terakhir. Ya. Jadi ini adalah 9 aspek dari satu buah roh hayat. Ditulis 9 saja di situ untuk mewakili, makanya ditulisnya sampai 9 karena 9 mewakili angka yang lengkap. Begitu kira-kira. Jadi Alkitab mencatat segala sesuatunya secara tepat. Karena nanti kita akan melihat juga karunia roh juga ada 9, saudara. Loh, kok buah roh 9, karunia roh 9? Saya yakin karunia roh juga bukan cuma 9. Cuma itu mewakili kelengkapan. Ya. Kayak gitu maksudnya. Karunia roh coba 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Coba benar ada 9 nggak kita hitung ya? 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Sama-sama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 1. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 2. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. 3. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 4. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. 5. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. 6. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 7. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 8. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 9. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi buah roh ada 9, karunia roh juga ditulis 9. Tapi ini tidak bermaksud buah roh cuma 9, karunia roh juga cuma 9. Saya yakin masih ada banyak yang tidak ditulis, tapi angka 9 mewakili sebuah kelengkapan. Kira-kira seperti itu. Nah, coba lihat catatan di bawahnya. Ada 9 tadi ya, kita sudah ini. Jadi angka 9 adalah angka yang lengkap atau maksimal dalam satu digit. Artinya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus aspek hayat, kita bisa menghasilkan kebajikan Kristus sampai maksimal. Demikian juga ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus aspek kuasa, kita bisa melayani Tuhan sampai maksimal dan memanifestasikan karunia roh sampai maksimal seperti yang dibutuhkan di lapangan. Kira-kira pengertiannya seperti itu, saudara-saudara. Ya. Itu kira-kira gambaran umum mengenai Roh Kudus. Kalau saudara mengenal Roh Kudus secara seperti ini, saya yakin kehidupanmu akan jauh lebih efektif. Dulu ketika saya membaca Alkitab, saya bingung. Tuhan menjanjikan roh penghibur. Ya. Saya bingung, roh penghibur dengan roh kuasa kan agak berbeda, saudara. Ya. Kayaknya penghiburan itu tidak berkuasa dan kuasa itu tidak menghibur deh. Gitu kira-kira, saudara. Jadi dari dulu saya bingung. Terus Roh Kudus akan mengingatkan kamu tentang masa depan misalnya. Lalu karena tidak mengerti aspek hayat dan aspek kuasa, Roh Kudus akan memimpin kamu kepada masa depan. Artinya Roh Kudus di dalam kita itu akan memimpin kita kepada masa depan sampai kepada kekekalan. Roh Kudus aspek hayat itulah yang akan membawa kita kepada masa depan, bukan roh kuasa. Karena masa depan bicara tentang kehidupan, bukan pelayanan, bukan pekerjaan. Untuk kehidupan kita perlu Roh Kudus aspek hayat, untuk pekerjaan kita butuh Roh Kudus aspek kuasa. Tapi perhatikan ini. Yang pertama diberikan aspek hayat dulu atau aspek kuasa dulu? Aspek hayat baru aspek kuasa. Maknanya apa? Maknanya adalah
Roh Kudus aspek kuasa. Ketika kita bekerja dengan Roh Kudus aspek kuasa, kita harus pastikan kita memanifestasikan kuasa di atas dasar hayat. Karena kalau tidak, akan kacau. Karena saudara tahu, semakin saudara diurapi dengan kuasa, semakin saudara berani. Saudara akan berani melakukan apa saja kalau saudara dipenuhi dengan kuasa. Dan ketika saudara dalam pengurapan kuasa, saudara dipenuhi dengan keberanian, saudara bisa ngomong apa saja dengan sangat yakin. Sampai ngomongnya aneh-aneh. Ya. Sampai ngomong yang tidak masuk akal, tapi semua orang percaya karena saudara diurapi dengan kuasa. Itu sebabnya orang-orang yang melayani dengan kuasa, dalam tanda kutip ya, suka berlaku yang agak nyentrik gitu loh saudara. Nyentrik tuh. Saya mengenal seorang hamba Tuhan misalnya, nggak usah sebut namanya. Saya nggak ingat dia masih hidup atau sudah mati juga. Tapi saya diceritakan oleh orang lain saudara. Ini hamba Tuhan penuh dengan kuasa. Nah kalau dia datang, kita nggak boleh melakukan yang macam-macam tuh. Karena kalau dia sedikit merasa terganggu, dia langsung pulang, dia langsung tinggalin. Nah itu kan nyentrik saudara. Mungkin nyeleneh juga ya. Misalnya, dia berbahasa Inggris, diterjemahkan. Penterjemahnya nggak sesuai dengan harapan dia, nggak sesuai dengan kesukaan dia, keinginan dia bisa pulang tuh, dia bisa tinggalin tuh langsung. Jadi saya dengar dari orang-orang yang mengundang dia maksudnya saudara. Itu kan agak nyentrik saudara. Apalagi kalau saudara diurapi dengan karunia untuk bernubuat, kuasa untuk bernubuat, waduh saudara bisa lebih aneh lagi tuh. Saudara bisa lebih nyentrik lagi tuh. Saudara berkata-kata dengan berani. Dan semua orang yakin dengan apa yang saudara katakan karena saudara diurapi dengan kuasa. Tapi kuasa dasarnya harus hayat. Ya. Kuasa tanpa hayat akan menjerumuskan saudara. Hayat tanpa kuasa, saudara hanya akan menjadi orang Kristen yang baik dan rohani tapi tidak berguna. Karena tidak bisa bekerja bagi Allah. Karena roh kuasa itulah yang membuat saudara bisa bekerja. Ketika saya menggumuli bahan ini, saya mulai menyadari kenapa jemaat ini nggak berani memberitakan Injil. Kurang dipenuhi dengan roh kuasa. Jadi itu sebabnya sejak hari ini saya mau menyeimbangkan antara hayat dan kuasa ini supaya saudara tidak hanya penuh dengan hayat Allah tapi juga saudara penuh dengan kuasa Allah. Kuasa Allah itulah yang membuat kita berani untuk memberitakan Injil. Petrus itu penakut atau berani sih sebetulnya? Kelihatannya berani tapi takut. Orang waktu Tuhan Yesus disalib dia lari. Kalau dia berani kan? Kalau sebelumnya kan ngomongnya luar biasa kan? Sekalipun orang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah. Tuhan bilang malam ini engkau semua akan tergoncang imanmu. Lalu dia bilang, yang lain boleh tergoncang imannya, aku tidak tergoncang imannya. Ketika Yesus ditangkap dan disalib, dan Yesus tidak bereaksi, dia yang paling tergoncang imannya saudara. Sampai ditanya sama anak kecil, gak berani ngaku kalau dia pengikut Kristus. Jadi dia itu berani atau takut? Kelihatannya berani tapi takut. Semua orang yang jiwani, ketika menghadapi salib dia takut. Dia kabur. Dia cair seperti air. Kalau belum ketemu salib, wah mantap gitu saudara. Jadi semua harus diuji oleh salib.
Dia menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Menunjukkan dia takut. Tapi ketika roh kuasa tercurah atas dia, ada ribuan orang di hadapan dia. Dia bangkit berdiri, dia langsung khotbah. Dan sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Apakah itu Petrus yang melakukannya? Saya yakin tidak. Roh Kuduslah yang melakukannya. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus aspek kuasa ini, saya yakin saudara dibebaskan, saudara dibuat berani, saudara dilepaskan untuk memberitakan Injil. Jemaat mula-mula, ya memang ada orang-orang khusus yang diberikan karunia penginjil. Tapi kan bukan berarti semua jemaat tidak menginjil. Kan gitu saudara. Loh, semua kita kan wajib memberitakan Injil kan? Hanya memang akan sedikit berbeda dengan orang yang diberikan karunia khusus untuk menginjil. Tapi yang membuat dia bisa menginjil dan yang membuat kita bisa menginjil itu adalah Roh Kudus aspek kuasa. Bukan kemampuan kita sendiri. Di kelas penginjilan saya sudah melihat itu. Dan itu sebabnya saya sekarang menekankan itu. Pastikan kita dipenuhi oleh Roh Kudus aspek kuasa sebelum kita memberitakan Injil. Sebelum kita melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Selalu menangkap apa yang saya sampaikan? Kita doa sebentar, setelah itu kita akan bersekutu. Semua akan boleh berbicara. Bapa di surga, mohon meteraikan pewahyuan tentang Roh Kudus ini, supaya kami benar-benar menangkapnya dan kami tidak salah mengenal tentang Roh Kudus, kami tidak salah paham tentang Roh Kudus, sehingga kami semakin mengenal Roh Kudus dan semakin bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, baik dalam aspek hayat maupun dalam aspek kuasa. Sekali lagi kami minta, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dalam aspek hayat dan aspek kuasa. Kami memegang janji-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya ketika kami minta, kami pasti menerimanya. Hari ini Tuhan kami minta, penuhi kami dengan Roh Kudus dalam aspek hayat. Biarlah setiap jemaat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus aspek hayat Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan seterusnya mereka akan dipenuhi dengan aspek hayat itu Tuhan. Kami berdoa, kami minta Roh Kudus aspek kuasa memenuhi kami, tercurah atas kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus aspek kuasa. Sehingga kami terbebaskan, kami terlepaskan, kami diberikan keberanian untuk bekerja bagi-Mu Tuhan, untuk berbicara bagi Allah, untuk berbicara tentang Allah, untuk membicarakan Allah. Oh Tuhan Yesus, tolong kami, penuhi kami dengan roh hayat, penuhi kami dengan roh kuasa, sehingga kami menjadi orang Kristen yang benar-benar memanifestasikan Kristus dalam kebajikan maupun dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami dibangkitkan oleh kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Sehingga setiap kami tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang pasif, yang hanya menjadi penikmat-Mu Tuhan di dalam gereja. Tapi kami semua bisa dipakai untuk pembangunan rumah Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.